gitu. Gimana sih perempuan bisa tetap berekspresi, bisa tetap mengembangkan ilmu pengetahuannya, bisa tetap mengembangkan minat dan bakatnya, tapi ya kita sebagai perempuan, apakah itu akan terbatas atau tidak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast Let's Talk With Us bersama aku Alfiana Amakusumawati, biasa dipanggil Vivi dari Prodi Bimbingan dan Konseling Angkatan 2023. Di sini aku hadir dari Departemen Kesehatan dan Lingkungan BMKM FIBP UNY Kabinet Pilar Pembaharu. So, aku di sini akan membawakan tema terkait hari besar yaitu International Women's Day bersama bintang tamu kita, Kak Nabila Khairunisa. Halo Kak, bisa perkenalkan diri terlebih dahulu Kak? Oke, halo semuanya, perkenalkan aku Nabila Khairunisa, biasa dipanggil CH dari Prodi PG PAUD Angkatan 2021. Apa kabarnya nih Kak? Alhamdulillah baik. Ini habis ngapain nih Kak? Sekarang habis magang karena kebetulan kegiatan hari ini ada magang. Dan udah habis magang langsung kita podcast di sini. Terima kasih loh Kak. Sama. Kebetulan nih Kak CH, ini kan ketua BEM ya Kak. Gimana sih cara Kakak itu memanajemen waktu di setiap kegiatan yang sedang Kakak jalani nih? Oke, terkait manajemen waktu itu masih menjadi PR juga untuk aku gitu ya, karena memang manajemen waktu ini perlu beradaptasi dengan kegiatan-kegiatan yang baru di setiap entah periodenya, entah harinya dan lain sebagainya. Cuman untuk mengurangi ketimpangan gitu ya, ketimpangan ada agenda yang terlewatkan dan lain sebagainya, itu dari aku sendiri mungkin lebih ke mana sih yang lebih prioritas pertama, kemudian kedua jadi kita perlu mencari kegiatan pokok kita itu yang mana. Contohnya aku magang gitu. Pertama aku magang gitu ya. Kedua misalnya masih aktif organisasi di BEM kayak gitu. Nah itu perlu juga diseimbangkan. Cuma memang kita perlu tahu nih mana prioritasnya dan mana tugas pokoknya gitu. Karena aku magang, dahulukan magang dulu, dan untuk hal-hal lain coba dicatat gitu ya, dilihat prioritasnya dan dicatat juga kapan jadwalnya gitu. Ketika nanti ada yang bentrok, coba dicari alternatif dari kegiatan yang sudah kita rancang kayak gitu. Ngomong-ngomong nih Kak, tim kita itu sempat nge-stalking IG-nya Kakak, dan ternyata Kakak ini siswa yang berprestasi ya Kak ya. Gimana sih cara Kakak itu bisa jadi mahasiswa yang berprestasi di tengah padatnya kesibukan kuliah, organisasi, bahkan juga magang Kak? Oke, alhamdulillah ya. Mungkin itu juga rezeki gitu ya. Karena memang kan itu mungkin planning ada. Jadi yang pertama perlu memplan dulu nih. Kita ini salah satunya, contohnya kita ini di kampus itu mau ada apa aja yang kita ikutin gitu. Kita tujuannya mau seperti apa gitu. Planning di awal gitu ya. Misalnya menurut organisasi, ingin berprestasi dan lain sebagainya. Ketika plan sudah ada, perlu ada niat juga gitu, diniatkan gitu. Nanti langkah-langkah konkretnya seperti apa dan dicocokin nih sama semesternya. Oh, semester 1 kira-kira lagi sibuk apa, mata kuliah padatnya seperti apa, cocok gak ya kalau misalnya ikut ini, ikut itu kayak gitu. Dan memang itu trial and error. Jadi mendapatkan penghargaan dan lain sebagainya itu bukan sebuah jalan yang mudah gitu. Ada trial errornya, gimana kita mencoba mengikuti banyak kegiatan dulu gitu ya, mana yang cocok gitu. Dan itu juga untuk gimana sih menyimbangi misalnya antara organisasi dan prestasi gitu. Pertama kita harus yakin kalau misalnya ketika kita berorganisasi itu juga bisa berprestasi gitu, karena anak-anak organisasi itu biasanya kan pintar berbicara ya. Nah harus jangan kosong kayak gitu. Nah salah satu untuk kita belajar selain memang di dunia perkuliahan, di dunia akademik juga di ranah event-event yang nantinya akan menjangkau prestasi kayak gitu. Terus pastinya akan mengurangi waktu istirahat gitu ya. Gitu. Itu juga harus disadari betul. Tapi kita coba cari alternatif lain gitu. Bagaimana kita tetap tangguh, kita tetap strong, tetap menjaga kesehatan gitu. Jangan lupa sama diri kita juga gitu ya. Dengan kita mengejar organisasi dan prestasi, bukan berarti kita melupakan kesehatan diri gitu kan, bukan berarti kita melupakan waktu enjoy kita sama teman-teman kayak gitu. Nah jadi itu memang
tadi kuncinya pertama di manajemen waktu, kemudian niat gitu kan, mau bergerak dan yakin kalau itu bisa untuk diperjuangkan kayak gitu. Dan hari ini tuh kebetulan banget Hari Perempuan Internasional Kak, atau biasa disebut itu International Women's Day. Menurut pendapat Kakak itu gimana sih seorang perempuan itu berperan aktif sebagai agen perubahan di dalam organisasi atau komunitas yang sedang dijalani? Apalagi kan Kakak ini juga ketua BEM kan Kak? Oke. Iya ya, apalagi berbicara tentang kepemimpinan ya, gitu. Gimana sih perempuan bisa tetap berekspresi, bisa tetap mengembangkan ilmu pengetahuannya, bisa tetap mengembangkan minat dan bakatnya, tapi ya kita sebagai perempuan, apakah itu akan terbatas atau tidak gitu. Selama ini ya alhamdulillahnya aku berkegiatan di kampus itu cukup dinamis gitu, dan saat ini di BEM pun gitu, jangan sampai kita membatasi perempuan gak bisa jadi pemimpin gitu. Malah itu hal yang perlu kita unikkan kayak gitu. Contohnya apa? Di FIP itu mayoritas perempuan gitu. Harusnya semakin banyak peluang, semakin banyak komunitas perempuan, semakin banyak orangnya gitu ya, yang banyak perempuannya gitu. Harusnya kita sebagai perempuan itu berpeluang untuk bisa menjadi pemimpin di antara perempuan-perempuan itu kayak gitu. Jadi menurutku tidak ada batasnya kita mau menjadi seorang pemimpin, mau berekspresi seperti apapun itu, tapi asal jangan keluar fitrahnya gitu. Fitrahnya sebagai perempuan apa gitu kan, tetap menjaga apa yang perlu dijaga kayak gitu. Itu juga teman-teman udah paham nih, kita harus seperti apa gitu. Selagi memang itu tidak keluar dari hakikat kita sebagai perempuan, itu nggak apa-apa gitu. Memimpin sewajarnya aja gitu, karena masih ada pelengkap nih, kita masih bisa berkolaborasi dengan teman-teman laki-laki misalnya kayak gitu kan. Memang sesuai dengan tupoksinya kayak gitu. Jadi yakin aja kalau misalnya kita juga sebagai perempuan itu bisa untuk berekspresi gitu. Jadi jadikanlah wadah ekspresi kita tuh sesuai minat yang kita miliki kayak gitu. Kalau boleh tahu nih Kak, pembaharuan apa sih yang Kakak usung di dalam BEM ini, dan apa yang memotivasi Kak CH ini bisa mengusung kabinet pilar pembaharu ini? Oke, pembaharuan apa sih kayak gitu? Nah, biasanya kalau ada pembaharu, sebelumnya pun ada yang memang sudah ada gitu. Jadi mungkin ini juga terinspirasi dari kabinet sebelumnya gitu, yang mana sudah membangkitkan kembali marwahnya FIPP kayak gitu ya. FIPP harus tetap jaya lah bahasanya, tetap ada dalam pilarnya gitu. Nah, makanya itu dengan adanya kabinet pilar pembaharu ini, harapannya apa yang sudah dibangun sebelumnya itu bisa dipilarkan, bisa dijaga kayak gitu kan, dan diperbaharui. Jadi memperbaharui itu bukan artinya merubah, tapi memperbaharui yang sudah ada menjadi lebih baik lagi kayak gitu singkatnya. Oke Kak, terima kasih Kak CH sudah meluangkan waktu untuk menghadiri podcast Let's Talk With Us ini edisi Women's Day di tengah kesibukan Kakak saat ini ya Kak. Sebelum kita close podcast ini, ada nggak nih Kak kata-kata atau motivasi untuk para perempuan, dan yang utama motivasi untuk para mahasiswi di Universitas Negeri Yogyakarta ini Kak? Oke, apa ya motivasinya? Jadi mungkin motivasi itu banyak ya teman-teman hadirnya. Yang penting dari diri kita sendiri itu mau iya atau tidak, itu yang pertama. Terus yang kedua, ketika teman-teman punya mimpi, ketika teman-teman kita gitu, kita punya suatu capaian, capailah kayak gitu. Usahakan apa yang bisa diusahakan gitu. Jangan takut sama yang namanya kegagalan gitu. Karena yang ada itu bukan misalnya aku nggak menang, aku nggak juara, aku nggak berhasil, tapi belum berhasil kayak gitu. Jadi percayalah, semua itu ada porsinya dan ada tempatnya kayak gitu. Ketika kita yakin kita bisa, pasti akan bisa gitu di tempat dan waktu yang sudah ditentukan kayak gitu. Itu terus sebagai untuk teman-teman perempuan nih ya, jangan takut untuk berekspresi, jangan malu untuk jangan malu untuk berekspresi ya, untuk bisa post ya, untuk bisa memposting orang jadi kita sebagai perempuan yang tangguh gitu ya, yang bisa untuk melakukan segala hal ini juga sama diri sendiri gitu ya. Lakukanlah kayak gitu pasti, dan jangan menyesali kegagalan gitu, karena kegagalan itu bukan hal yang harus disesali, tapi juga kita untungkan, kita jadikan pembelajaran dan pengalaman sebagai bekal kita di kemudian hari gitu. Oke guys, itu tadi motivasi dari Kak CH. Dan sekian podcast hari ini bersama aku Vivi dengan bintang tamu kami Kak CH di Let's Talk With Us. Sekian dan terima kasih, sampai bertemu kembali and bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.
pakai takut.